Mari kita langsung masuk ke dalam drama yang semakin memanas di episode 116-117 Beri Cinta Waktu hari ini. Cerita kita awali dengan sebuah keputusan nekat yang diambil oleh Adila. Dengan prinsip kalau nggak sekarang, kapan lagi? Adila dan sahabat setianya, Muti, memulai aksi rahasia mereka. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Bu Herlina, sarang dari segala kecurigaan Adila. Di dalam mobil, Muti terlihat gelisah. Jantungnya berdegup kencang dan wajahnya pucat. Dia tahu betul resiko yang mereka ambil. Adila benar-benar nekat kali ini. Dia bergerak diam-diam tanpa sepengetahuan Trian. Sebuah langkah berani yang bisa berujung petaka jika ketahuan. Tapi tekad Adila sudah bulat. Dia harus mencari kebenaran. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, atmosfer ketegangan juga sedang terjadi, namun dengan cara yang lain. Trian dan Bimo kini berada di sebuah sirkuit balap go-kart. Mereka berdiri di pinggir lintasan dengan wajah bingung. Ngapain sih ngajak ketemuan di tempat kayak gini? Mungkin itu yang ada di benak mereka. Bimo yang paham dunia otomotif tahu persis kalau ini adalah arena untuk adu kecepatan, bukan tempat ngobrol santai. Tak lama kemudian sosok yang ditunggu muncul. Aditya datang dengan gaya arogannya. Turun dari go-kart lalu menyapa Trian dengan senyum sinis. Trian yang sudah muak dengan basa-basi langsung to the point. Dia menuntut penjelasan atas apa yang dibicarakan Aditya malam sebelumnya. Namun, bukannya menjawab, Aditya malah melempar tantangan gila. Dia menantang Trian untuk balapan. Tentu saja, Trian yang punya harga diri tinggi tidak mau dicap pengecut. Dia bukan orang yang cemen. Tanpa ragu, Trian menerima tantangan itu. Bimo di sampingnya langsung panik. Khawatir setengah mati kalau sahabatnya itu kenapa-napa. Tapi Trian berusaha menenangkan Bimo, meyakinkan kalau dia bisa mengatasinya. Suasana di sirkuit itu berubah menjadi sangat dingin dan mencekam saat mereka berganti kostum balap. Meski dalam hati Trian masih bertanya-tanya apa motif sebenarnya Aditya, dia memutuskan untuk mengikuti permainan berbahaya ini. Kita kembali lagi ke misi rahasia Adila. Di depan rumah Herlina dan Cahyadi, Adila dan Muti sedang mengintai layaknya detektif profesional. Mereka melihat Herlina dan Cahyadi keluar rumah, berdandan rapi, sepertinya hendak pergi kondangan. Ini adalah kesempatan emas. Setelah mobil pemilik rumah menjauh, Adila dan Muti segera beraksi. Mereka bertamu ke rumah itu, di mana sekarang hanya ada Bimila. Dengan alasan ingin mengambil sesuatu yang tertinggal, Adila berhasil masuk. Bimila yang polos menyambut mereka dengan ramah tanpa curiga sedikit pun. Saat Muti mengalihkan perhatian dengan mengobrol bersama Bimila, Adila diam-diam menyelinap menuju kamar Herlina. Muti di luar kamar benar-benar ketar-ketir. Dia merasa ini gila. Kok kita malah jadi main detektif-detektifan gini sih? Keluhnya dalam hati. Sementara itu, Adila sudah berada di dalam kamar Herlina. Dia menggeledah setiap sudut, mencari barang bukti apapun yang bisa menguatkan dugaannya kalau Herlina adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Adila terlihat bingung, membongkar laci demi laci dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Di luar, Muti mendengar suara mobil mendekat. Panik melanda. Dia mencoba menelpon Adila untuk memberi peringatan, tapi sialnya handphone Adila tertinggal di atas meja ruang tamu. Muti semakin panik saat melihat sosok yang turun dari mobil itu adalah Andra. Muti harus berpikir cepat. Dia bersembunyi agar tidak terlihat Andra, lalu lari ke dapur menemui Bimila. Dengan napas terengah-engah, Muti berbisik, "Aduh Bibi, gawat Bibi." Bimila bingung, gawat apanya? Tapi Muti tidak sempat menjelaskan. Dia hanya butuh Bimila melakukan sesuatu. Di dalam kamar, Adila menemukan sebuah album foto tua. Betapa terkejutnya dia saat membuka album itu dan menemukan foto dirinya di sana. Pertanyaan besar muncul di kepalanya. Kenapa ada foto aku di album Bu Herlina? Belum sempat dia mencerna temuannya, suara langkah kaki terdengar. Andra masuk ke rumah, heran karena suasana sepi. Tiba-tiba, krak! Adila tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di dalam kamar. Bunyi itu memancing kecurigaan Andra. "Mamah?" Panggil Andra sambil berjalan menuju sumber suara. Jantung Adila rasanya mau copot. Dia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Dengan putus asa, Adila masuk ke dalam lemari pakaian, berharap keajaiban terjadi. Andra masuk ke kamar mamanya. Matanya menyapu seisi ruangan. Awalnya dia tidak melihat apa-apa, tapi instingnya menuntun dia ke arah lemari. Andra melangkah pelan mendekati tempat persembunyian Adila. Tangan Andra sudah memegang gagang pintu lemari. Adila di dalam sana sudah pasrah, menutup mata, siap menghadapi nasibnya. Namun tepat di detik-detik kritis itu, terdengar teriakan histeris dari arah dapur.
Andra kaget bukan main. Dia langsung melepaskan gagang lemari dan berlari keluar menuju sumber suara. Adila menghela napas panjang. Dia selamat. Terima kasih kepada Muti dan Bimila yang entah melakukan apa di luar sana. Setelah situasi dirasa aman, Adila keluar dari lemari. Dia kembali fokus pada foto yang dia temukan tadi. Di balik foto itu ada tulisan hantangan yang samar. Jalan Tomat. Hanya itu yang terbaca jelas. Sisanya blur termakan usia. Adila penasaran setengah mati. Apa maksud tulisan itu? Dia ingin memotretnya, tapi baru sadar handphonenya tidak ada di saku. Tidak mau ambil resiko lebih lama lagi, Adila mengembalikan album itu ke tempat semula dan menyelinap keluar kamar. Di ruang tengah, Andra sedang menenangkan Bimila yang baru saja berteriak. Ternyata teriakan itu adalah ide Muti. Bimila beralasan ada curut atau tikus besar yang lewat. Andra yang tadinya curiga jadi lega. Ya Allah Bi, kirain ada apa? Teriaknya sampai segitunya. Bimila minta maaf sambil terus berpura-pura mencari tikus imajiner itu untuk mengalihkan perhatian Andra. Meski begitu, mata Andra sesekali melirik curiga. Instingnya mengatakan ada yang aneh. Akhirnya, Adila berhasil keluar rumah dan menemui Muti. Muti langsung memarahi Adila karena terlalu lama di dalam. "Kamu bikin jantungan tahu nggak Dil?" omel Muti. Tapi Adila hanya tersenyum lega. Bimila kemudian menyusul mereka. Masih bingung dengan drama tikus tadi, Adila beralasan dengan jawaban-jawaban ngeles untuk menutupi aksi sebenarnya. Cerita kembali berpindah ke sirkuit balap. Ketegangan memuncak. Trian dan Aditya sudah berada di posisi start. Aditya melemparkan senyum sinis yang penuh kelicikan ke arah Trian. Trian membalasnya dengan tatapan dingin. Dia bisa melihat jelas niat jahat di mata Aditya. Bimo memantau dari jauh dengan doa yang tak terputus-putus, berharap sahabatnya selamat. Lampu start mulai menyala satu persatu. Merah, 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 hijau. 3, 2, 1, go! Mesin meraung dan balapan penuh gengsi dan bahaya itu pun dimulai. Benar-benar episode yang menguras emosi. Kita melihat keberanian luar biasa dari Adila yang nekat masuk ke kandang macan, bahkan sampai bersembunyi di dalam lemari. Hampir saja ketahuan Andra, yang tatapan matanya semakin hari semakin mencurigakan dan penuh kelicikan. Lalu ada aksi Muti dan Bimila yang menyelamatkan keadaan dengan drama tikus dadakan. Dan tentu saja nasib Trian di lintasan balap. Apakah dia bisa memenangkan duel melawan Aditya? Atau ada rencana licik lain yang sudah disiapkan Aditya di tikungan tajam sana? Kita semua berharap Trian baik-baik saja dan tidak ada kecelakaan yang terulang. Bimo sudah sangat khawatir dan kita pun sebagai penonton ikut merasakan ketegangan itu. Semuanya masih menjadi tanda tanya besar yang membuat kita tidak sabar menunggu kelanjutannya.